Ini menurut saya agak susah ya. Tapi Mulai ingat lagi nih ya. itu mungkin ada benarnya sih. Nah kan, Gimana kameramen? yang set tan kanan kanan. Set. Oke. Set. Yuk, Ken. Episode kemarin kan dirimu yang tanya. Kembali. Kemarin Ustadz yang nanya. Oh iya. Sekarang gantian ya. Saya nanya apa? Kalau kamu nggak ada pertanyaan ya, nanti saya yang tanya lagi. Oke? Ada dua pilihan. Kamu harus milih salah satu ya. Pertama, kamu memilih jadi orang tipe A, yakni dengan tipe kamu orangnya sering berdoa, sering meminta kepada Allah, sering menyebutkan permintaan apapun. Tapi dirimu dianggap enggak tahu diri, enggak bersyukur, karena Allah sudah ngasih segalanya, kamu masih saja memohon dan meminta kepada Allah. Itu tipe A. Atau kamu milih jadi tipe B. Kamu menjadi orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah bermohon kepada Allah, tidak pernah menyebutkan, atau tidak pernah ya bilang sesuatu. Ya Allah minta ini, minta itu. Tapi kamu dianggap sombong karena kamu tidak pernah melibatkan Allah dalam prosesmu, dalam permintaan. Nah, pilih mana? Saya pilih. Kalau saya Ya, tipe A. yang tipe A. Because tadi kan itu tipe A itu yang berdoa ya, walaupun udah ke apa tuh? Ke itu semua. Dikabulkan semua. Tetapi tetap berdoa terus. Nah, itu saya milih itu. Karena dengan itu tuh dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. nah ini poinnya. Dapat mendekatkan Diri kita kepada Allah. Terus insight yang tadi yang saya bilang bat atau tapi itu, tapi kamu dianggap nggak bersyukur karena kamu sudah dikasih semuanya, tapi kamu masih meminta. Itu dianggap kamu masih kurang gitu loh maksudnya. Nah, itu kamu punya alasan sendiri atau ada tetapinya lagi menurut dirimu? Tetapi ya. Waduh. Ayo kan? Iya ya. Apa ini ya? Ayo, Gen Z harus kritis. Kurang bersyukur. Ya Allah. Ini menurut saya agak susah ya. Tapi nggak jawab baik. Nggak apa-apa, berarti kuatkan yang poin tadi, kuatkan yang kamu setuju. Itu, coba. Mulai dari mana tadi? Mulai ingat lagi nih ya. Pertanyaannya cukup berat ini. Kemarin saya ya dilontari pertanyaan ini. Saya kemarin pernah notice sama satu komen di platform tertentu ya. Itu komennya gini. Semakin berumur, semakin susah untuk berdoa. Bukan berarti nggak mau, bukan berarti sombong, tapi rasanya hanya pengen terima kasih saja. Karena orang itu beranggapan ya Allah sudah ngasih segalanya, bahkan yang dia dapatkan sekarang, yang dia rasakan sekarang melebihi yang dia minta. Jadi dia nggak berdoa lagi, tapi dia lebih ke bersyukur saja, berterima kasih saja. Kira-kira orang seperti itu benar atau enggak? Kalau itu berterima kasih saja, tapi tidak meminta. Ya, karena dia sudah merasa cukup ya Allah. Saya nggak perlu minta lagi, sebetulnya ini sebenarnya sudah cukup, bahkan melebihi apa yang saya minta.
Itu mungkin ada benarnya sih. Nah kan, Tapi saya bingung jelasinnya ya. Aduh. betul. Kok. Bahkan itu saya sampai screenshot komenan itu, kemudian saya jadikan foto geser. Foto geser. Ya, dan itu pun FYP. Langsung FYP. Ya, FYP. FYP. Nah, berarti kan ada beberapa orang yang memang seperti itu. Itu sebenarnya nggak salah. Hanya saja tetap poin berdoa itu jangan benar-benar dihilangi. Yes? Kok yes toh? Iya dengan yes, yes. 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 Oke, ini memang suka tipu ya, nggak apa-apa. Yes. Ya, poinnya itu ya. Kita boleh saja merasa cukup dan itu malah bagus. Itu memang seharusnya kita selalu merasa cukup, merasa ridho, kita senang dengan apa yang Allah berikan. Dan kita merasa Allah itu telah memberikan melebihi apa yang kita minta. Itu memang harus. Tapi poin kita bermohon, berdoa itu kan benar-benar jangan dihilangi. Karena doa itu kan ibadah. Iya. Doa huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Pun Allah mengatakan dalam surat Al-Ghafir ayat ke berapa? Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan. Berdoa kan Allah yang minta, Allah yang mengfirmankan, Allah yang meminta supaya kita itu minta. Allah yang minta supaya kita tuh bermohon, berdoa segala macam. Termasuk esensi sholat itu kan karena doa. Sebagian besar isi sholat itu kan doa. Oke, maka bagus kalau kita kemudian sudah merasa terima kasih ya Allah, ini sudah melebihi apa yang saya minta. Saya ingin terima kasih saja. Oke, betul. Tapi untuk doa-doa yang sekiranya itu kita belum jelas mendapatkan, karena kalau di dunia kan nikmat kita, kebahagiaan kita kan terbatas. Kita mungkin diberi keluarga yang harmonis, kemudian lancar kuliah, lancar di pekerjaan, nggak perlu senggol-senggolan ya, antara staff only atau kubu A, kubu B, nggak perlu senggol-senggolan. Oke, itu nikmat. Tapi nikmat yang belum kita dapatkan kan paling nggak besok kita diberi keselamatan saat menghadapi fitnah kubur, ya kan? Kemudian menghadapi apa namanya, cobaan-cobaan, atau mungkin besok kita masuk ke jembatan sirat atau pas di yaumul hisab itu kan supaya kemudian kita diringankan. Nah, itu yang belum kita jelas dapatkan, ya kan? Ya. Maka paling enggak minimal Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu selalu kita ucapkan. Bukankah itu juga bentuk doa kan? Nah, kalau kita mungkin merasakan terima kasih atas karunia Allah di dunia itu ya wajar. Allah mungkin sudah kasih sebagian besarnya sampai kita merasa cukup. Nah, tapi untuk kemudian kita merasakan nikmatnya ibadah, itu kan belum tentu kita rasakan sampai akhir hayat. Nah, itu yang perlu kita minta. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afa indal hisab. Ini yang permohonan yang harus terus kita minta. Toh benar tadi kamu katakan untuk kita lebih dekat dengan Allah itu kan dengan berdoa. Nah, saya kasih analogi sederhana. Ada orang ngamen. Orang ngamen, ya mohon maaf, dia parasnya cakep, katakanlah cantik ya, suaranya bagus. Kira-kira kamu nunggu pengamen itu menyanyikan lagunya sampai selesai, baru ngasih uang, atau langsung dikasih uang biar pergi? Kalau suaranya bagus, Parasnya cantik, suaranya bagus, itu nunggu pengamen selesai. Nunggu pengamen selesai. Tapi kalau orang itu, mohon maaf, udah nggak cakep, mohon maaf ya, terus suaranya jelek, kira-kira nunggu lagunya selesai atau langsung kasih biar keluar, biar pergi? Kalau itu ya langsung kasih. Nah, sama. Kita mungkin berdoa sama Allah itu belum tentu segera dikabulkan. Karena apa? Allah tahu supaya kita tuh terus merengek, menangis, berdoa terus. Mudeng ya? Ya tadi, biar kita menunggu lagunya selesai baru kita kasih. Mudeng ya? Coba ulang lagi. Saya masih Mudeng ya? nge-lag saya. Kamu berdoa, kamu minta, contohlah mohon kepada Allah, minta A. Lama kamu belum merasakan Allah mengabulkan, belum ada tanda-tanda Allah mengabulkan. Itu bukan berarti kamu nggak mau dikabulkan.
Boleh jadi kamu seperti pengamen yang suaranya bagus, parasnya cakep, nunggu lagunya selesai dinyanyikan, baru kamu dapat uangnya. You know? Mudeng ya? Terus yang Tapi kalau mungkin ya, kalau kamu sekali berdoa, kok langsung Allah kabulkan, ya barangkali kamu jadi orang yang dengan pengamen tipe yang kedua tadi, nggak cakep, suaranya amburadul, langsung dikasih biar cepet keluar, biar cepet. iya. Mudeng ya? Iya. Jadi tetap husnudzan. Tapi yang kita beratkan poinnya di sini, yang pertama tadi, kalau kita minta doa kepada Allah, kalau Allah mungkin belum mengabulkan, padahal kita yakin itu maslahat buat kita, maslahat buat agama kita, maslahat buat dunia akhirat, maka sabar. Barangkali kita jadi pengamen yang tadi, suaranya bagus, suaranya cakep, ya kita nunggu lagunya selesai baru dikasih uangnya, alias dikabulkan doanya. You know? Nah, mungkin kayak ini kok masih. Saya masih muter-muter ke situ. Di mana yang muter-muter itu Fahri paham itu. Kameramannya paham. Ayo gimana kameramen? Yang di mana? Yang poin mana? Yang muter-muter, masih muter-muter. Itu yang paras jelek itu tadi. Ya oke. Jelek. Kan ada pengamen dengan parasnya jelek, suaranya rusak lah, suaranya nggak merdu. Lalu dia tukang ngamen, I won't cry, contoh. Itu kamu ngasih uangnya segera toh, biar cepet pergi toh. Ya sama. Barangkali ada orang berdoa atau minta, bahkan nggak sampai merengek, nggak sampai nangis, langsung dikabulkan. Barangkali Allah nggak suka orang itu, bahkan istidroj kan, belum dia minta pun udah Allah kasih. Ya biar cepet jauh dari Allah gitu, biar orang itu pergi gitu. You know? Nah, you know kok you know, I know. You know ya? Mungkin ya? Nggak jadi muter-muter ya? Yeah. Jadi ketika kita bermohon kepada Allah kok belum kita merasakan tanda-tandanya, jangan seudon dulu. Barangkali kita jadi pengamen yang parasnya cantik, suaranya merdu tadi. Nunggu selesai dulu, Allah pengen melihat kita serius dulu berdoa, susunya lebih lama, bangun di tengah malamnya lebih rajin lagi, nah baru Allah kasih itu. Nah poinnya masih sama, husnudzon. Jadi ya entah, kembali ke tadi pertanyaan awal ya, silakan mungkin kita merasa Allah sudah ngasih semuanya atau apapun, tapi untuk berdoa jangan sampai itu dihilangkan. Bahkan nggak hanya mengandalkan sholat, tapi kan setelah kita taraweh, setelah kita kemudian berbuka atau sebelum berbuka, itu kan ya berdoa, paling nggak satu permintaan nggak apa-apa. Seperti itu. Yang jelas permintaan itu yang kita rasa kita dapat manfaat dari hal tersebut, alias yang kita mintakan, yang kita mohonkan itu kita yakin itu akan bermanfaat, akan bermaslahat untuk kita, agama, bahkan dunia dan akhirat. Seperti itu. Ojo njaluk pesawat terbang. Ya, yang masuk akal itu. Ya paling enggak yang tadi, yang kita mohon supaya Allah mengampuni, Allah ngasih keselamatan kita dunia akhirat, Allah kemudian memudahkan urusan kita setelah kehidupan di dunia, entah masuk yang lahat atau kehidupan besok sebelum kita masuk ke surga. Bahkan kita di neraka pun semoga nggak kekal ya, semoga endingnya ke surga. Seperti itu. Insyaallah. Mantap. Oke, untung ya. Sampai jumpa di konten gak jelas berikutnya. Oke, sip. Nah, kita sharing bersama Genzi ya. Set. Sip. Pencet.